Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, guru-guru geografi yang mungkin masih berkenan untuk belajar ya, punya waktu dan keinginan kuat untuk menambah kompetensi ya. Hari ini saya izin untuk memberikan gambaran tentang pembuatan soal ya yang sesuai dengan standar dari Puspendik. Paparan ini berdasarkan dari buku panduan ya, buku panduan penilaian tertulis oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Yang sekarang lembaga ini menjadi Pusmenjar ya, menjadi Pusmenjar. Dulu namanya Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan. Ini buku terbit tahun 2019 ya, jadi masih layak pakai lah untuk penulisan soal-soal. Puspendik memang merupakan lembaga yang ditunjuk oleh kementerian untuk mempunyai soal-soal penilaian yang standar ya, standar yang baku ya, sehingga soal itu menjadi valid dan sebagainya. Kalaupun diuji, ini juga sudah mengalami masukan-masukan dari masyarakat ataupun dari uji-uji keterbacaan. Ini lanjut ya. Saya langsung ke bagian penting saja, yaitu ini bukunya kata pengantar panjang lebar ya, ada penentuan tes, penyesuaian kisi dan sebagainya. Saya hanya bicara untuk soal pilihan ganda. Jadi kalau ada pilihan ganda, dua pilihan menjodohkan isian singkat dan uraian. Ini sebenarnya adalah model-model soal yang ada di AKM sekarang ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Awalnya nggak langsung seperti sekarang ini, tapi melalui proses. Ini ada beberapa contoh soal ya dari jenjang mata pelajaran SD, SMP, dan SMA. Oke, saya masuk ke bagian penting saja Bapak Ibu. Kita langsung. Ini contoh-contoh dari kisi penulisan soal ya, karena penulisan soal kisi juga harus ada hal-hal yang harus termasuk dalam kondisi mana gitu lah. Nah, sekarang kita masuk dalam kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda adalah pertama materi, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga bahasa. Yang pertama tentang materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Jadi ini sebenarnya faktor pertama ya kalau di penelaahan soal itu. Kalau soal materi yang bagian satu ini sudah tidak terpenuhi, maka soal itu sudah dianggap tidak perlu ditilai lagi karena sudah salah. Jadi kesesuaian dengan indikator menjadi penting. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Apa tuh homogen? Ya satu patron lah ya, satu bagian yang penting yang sama, yang mendekati sama, dan logis gitu kan jawaban. Jadi masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa pilihannya memang tidak mengada-ada gitu. Yang ketiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Jadi tidak ada tuh keraguan-raguan bahwa jawabannya itu bisa 2, bisa 3 ya, karena ini kan pilihan ganda hanya satu jawaban yang diminta, kecuali memang dia bukan soal pilihan ganda ya, soal yang berbeda ya, soal yang boleh menjawab 2 atau 3 jawabannya. Itu dari si materi, karena ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat soal dari si materi itu ada 3 hal, yaitu sesuai indikator, pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Yang ketiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Sekarang dari sisi konstruksi, atau harus sebagai nomor 4 ya. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah ini yang mungkin agak berbeda di AKM ya. Di AKM itu kan stimulusnya menjelaskan panjang lebar ya. Ada paparan, baru nanti masuk ke bagian pertanyaan. Nah, kalau di soal pilihan ganda memang kita tidak boleh terlalu banyak memberikan kalimat-kalimat di bagian itu, di bagian stimulusnya ya, lebih ke arah ke bagian pentingnya saja.
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Jadi kalau nggak berkaitan nggak usah dimasukkan. Maka saya termasuk orang yang banyak menyingkat kalimat-kalimat stimulus yang nggak penting, yang nggak ada hubungannya. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi tidak boleh di antara stimulus itu ada kata-kata yang mengarahkan jawaban, ya, mengarahkan jawaban. Misalnya kita bicara hewannya di Indonesia atau bagian timur, menyebutkan salah satu saja dan itu bisa mengarahkan jawaban ke yang lainnya karena anak akan menghafal hal-hal itu gitu loh. Nanti kita bisa contohnya ya. Berikutnya adalah tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Dan negatif ganda itu artinya yang bukan, kecuali, udah kalimat yang bukan, kecuali, itu bolak-balik. Ini sudah nggak boleh. Saya sudah menghindari soal-soal yang berada negatif ya. Kecuali saya udah nggak pakai lagi. Ada pernyataan yang bukan termasuk bla 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 adalah, saya nggak pakai itu lagi. Udah bukan hanya bersifat negatif ganda, bersifat negatif pun sudah saya pakai, saya hindari itu. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ini untuk menghindari kadang-kadang ada mata pelajaran yang jawabannya ada yang cuma 3 suku kata, tiba-tiba ada yang di jawaban E-nya bisa 7-8 suku kata. Ini tidak relatif sama ya, karena ada yang satu panjang sekali, satu pendek sekali. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pernyataan di atas jawaban benar. Ini zaman dulu ya. Benar gak ya? Zaman dulu ya. Jadi udah nggak dipakai lagi tuh ya, karena ini pilihan ganda dan jawabannya hanya satu. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka, dari nilai angka paling kecil ke nilai angka paling besar atau sebaliknya. Bapak Ibu harus konsisten pada saat membuat soal ini. Kalau di soal nomor 5 ada urutan dari kecil ke besar, maka di soal lain-lain yang ada urutan angka juga dibuat seperti itu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu naik, ya kan? Setelah itu 2019, 2020, 2023, 2026, 2027 itu naik Bapak Ibu, ya. Sudah tidak ada lagi ada jawaban A1, jawaban B5, jawaban D-nya 2, jawaban D-nya 4, jawaban E-nya 6. Nah, itu berantakan itu. Termasuk juga nanti kalau pilihannya merupakan kita harus memilih ya dari pernyataan ya, misalnya A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 3, 5, yang D 2, 3, 4, yang E nya 3, 4, 5. Itu sudah berurut. Tidak boleh lagi ada di belakang angka ada lagi angka yang mengecil. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 4 di bawahnya. Kan sudah 2, 4, 5, kenapa dibuatnya 2, 3, 4? Ini juga nggak bagus ya. Stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas, berfungsi dan kontekstual. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak Ibu juga harus hati-hati ketika ada kalimat disajikan gambar, ya gambar, disajikan grafik, disajikan tabel ya tabel, disajikan informasi ya berikan informasi, dan itu harus berfungsi. Kalau dia bicaranya adalah fenomena geosfer, disajikan gambar berupa fenomena geosfer, nah itu banyak itu Bapak Ibu bisa main apa saja gitu. Tapi kalau disajikan proses orogenesa atau proses perubahan permukaan bumi akibat eksogen, ya gambarnya harus yang eksogen, kan banyak. Jangan sampai nanti terbalik, begitu yang oksigen gambarnya endogen gitu loh, kan seperti itu. Disajikan siklus hidrologi, gambarnya tidak disajikan, tapi hanya menyatakan sebuah gambar tapi nggak ada keterangannya angka berapa, A 1, 2, 3, 4, 5 atau ABCDE nya, padahal itu bagian penting untuk ditanyakan. Kadang-kadang pertanyaannya nggak perlu gambar juga bisa dilakukan, bisa dijawab. Karena apa? Karena gambarnya nggak berfungsi. Soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Jadi
khusus di mata pelajaran yang, mohon maaf saya hanya bicara geografi, kita tidak seperti pelajaran bahasa ya, yang ada satu wacana, soalnya ada soal 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan bacaan di atas. Nah itu pola yang kalau memang di pilihan ganda ini hanya satu, jadi setiap bagian stimulus itu satu persoalan. Kalau di AKM kan beda ya, di AKM itu satu stimulus ya, satu wacana, buat stimulus satu wacana itu bisa banyak macam pertanyaan dengan stimulus tambahan gitu. Dari sisi bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan EYD lah Bapak Ibu, walaupun nanti perlu teman juga orang bahasa Indonesia untuk membuat soal menjadi benar. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Itu jelas ya. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Termasuk dalam geografi itu kearifan lokal ya, kearifan lokalnya kan kadang-kadang menggunakan bahasa daerah ya. Makanya banyak soal yang tidak memasukkan lagi kearifan lokal secara kebahasaan, itu menjadi susah, kecuali yang sudah terkenal seperti Subak, itu kan terkenal ya, kegiatan masyarakat di Bali mengenai pengairan ya. Nanti ada sabuk gunung apa-apa gitu, mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu kan. Pilihan jawaban tidak mengulang kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian, kata atau frase yang sama yang bukan atau pengertian diletakkan di pokok soal saja. Mungkin bicara konsep, jawaban A enggak konsep bla bla bla, konsep bla bla bla, kan konsepnya sudah bisa dimasukkan, adalah konsep titik-titik. Jadi di ABCD-nya tinggal kata utamanya saja. Nah, ini contoh-contoh berdasarkan kaidahnya ya Bapak Ibu. Soal harus sesuai dengan indikator. Indikator soalnya disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi. Ini indikatornya sudah komplit. Boleh jadi puluhan orang membuat soal, puluhan orang guru matematika disuruh membuat soal, pasti akan identik soalnya ya. Tinggal masalahnya berapa panjang sisi AB-nya saja. Perhatikan gambar berikut. Ini soalnya nih. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB ini AB 14 cm, luas daerah yang diarsir. Nah, dia kasih jawaban A. Ini pola model jawaban SMP ya, SMP di mana hanya 4 ABCD ya. Cara penulisan sudah benar. Ini ada 4 titik ya, 4 titik. Setelah adalah tuh 4 titik Bapak Ibu. Setelah itu urutan angkanya sudah benar. Tapi apakah soal ini secara indikator benar? Ternyata salah. Indikatornya berbeda dengan yang ditampilkan gambar. Soal tidak sesuai indikator karena yang diminta adalah cara menghitung luas lingkaran, bukan menghitung luas bagian lingkaran. Kayak soalnya diubah. Soalnya begini. Sama gambarnya. Diketahui persegi panjang AB 4, cara menghitung. Kan yang diminta adalah cara menghitungnya, bukan mendapatkan hasilnya. Sehingga sebenarnya ini juga harusnya jangan, kalau saya sih bilangnya sebaiknya tidak pakai angka ya, pakai XIZ ya. Persegi panjang itu kan X cm. Mungkin kalau dibuat X cm lebih gampang kali ya cara menjawab soal ini. Makanya dia tetap memanfaatkan 14 cm sebagai bagian dari pengecoh ya. Padahal kan 14 cm juga nggak masalah mau dipasang berapapun, karena yang diminta kan cara menghitung luas lingkaran. Ini soalnya bagus Bapak Ibu. Jadi anak yang bagian atas dia pasti menghitung, karena dia pasti bisa menghitung ini. Padahal soal mintanya cara menghitungnya gitu. Berikutnya adalah pilihan jawaban harus homogen dari homogen dan logis dari segi materi. Wakil dari Indonesia yang turut menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah titik 4. Ini huruf besar semua karena harusnya ini nama orang, ini nama jabatan nih. Nah, yang mana yang berbeda? Yang berbeda adalah Menteri Dalam Negeri. Ini nggak homogen, gitu, nggak homogen. Ini kan nama orang. Sementara ini adalah jabatan lah ya. Pilihan jawaban D tidak homogen dari segi materi karena tidak menyebutkan tokohnya.
Demikian pula dan jawabannya kurang logis karena peristiwa itu di tahun 67. Ali Alatas kan bukan di tahun 67 gitu loh. Nah, ini yang Bapak Ibu harus agak sedikit memeriksa ya, karena ini bisa homogen dan logis ya. Nah, ini Ali Alatas tuh di tahun 67 belum jadi siapa-siapa lah intinya ya, atau mungkin bukan bagian dari kondisi itu gitu. Nah, sebaiknya mengubah menjadi wakil dari Indonesia yang turut mendatangi deklarasi Bangkok tahun 67 adalah Muhammad Hatta, Soekarno, Adam Malik, Ali Sastromiharjo. Ini logis dan homogen. Nomor 3, setiap soal harus menjadi satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Contoh soal yang kurang baik. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari sampai ke bumi, terjadinya angin darat dan angin laut, air yang dipansak dalam panci lama-kelamaan mendidih, pangkal besi yang terasa panas ketika ujung dibakar. Ini soal fisika SMP ya. Jawabannya ada B dan C. Jawaban yang sesuai dengan tersebut ada 2 pilihan, yaitu B dan C. Makanya soalnya harus diubah. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari adalah panas matahari yang sampai ke bumi, terjadinya angin darat angin laut, panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor. Ini berubahnya di jawaban C, sehingga jawabannya menjadi B. Oke. Berikutnya adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat BB dengan tanaman ercis berbiji kerut BB kecil ya, menghasilkan tanaman ercis berbiji bulat. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya akan diperoleh perbandingan genotip seperti tampak pada diagram berikut. Ini biologi ya. Jika seru tanaman F2 parentum 2 berjumlah 12 pohon akan diperoleh tanaman ercis berbiji bulat sebanyak, nah ini 175 55 penjelasannya. Perumusan permasalahan dalam situs tidak jelas karena hasil persilangan antara genotip BB ya dengan BB kecil akan menghasilkan nilai fenotip BB bulat dan BB kerut. Ini hanya satu. Soal pokok soal jadi tidak kejelas karena pada pilihan jawab disajikan jumlah tanaman tetapi persentase. Oke. Ini jadi kurang tepat ya. Oke. Yang lebih baik jika kita menggunakan soal seperti ini. Ini kan persentase. Ini persentase. Maka kalau ditanyakan berapa jumlahnya, banyaknya, maka akan diperoleh tanaman ercis berbiji bulat sebanyak, kan bukan persen tapi jumlahnya. Ini soalnya diubah ya, menjadi 9631 seperti itu. Berikutnya adalah nomor 5, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus membawa pernyataan yang diperlukan saja. Contoh soal yang kurang baik. Bacalah paragraf berikut. Saat ini berbagai fasilitas dibangun di Kota Jakarta. Meskipun demikian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas sulit untuk dihindari, dan seterusnya. Soalnya berbunyi, banyak orang belum mampu memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Kalimat yang tepat untuk paragraf tersebut adalah, nah ini ada bagian-bagian yang nggak diperlukan ya. Kalau kita lihat ini kan ininya bersama nih, sudah homogen nih, sudah panjang kalimatnya sama lah ya. Tetapi rumusan pokok soal tersebut berlebihan karena bagian yang tidak diperlukan. Hal ini akan minta sebagian waktu yang disediakan dalam mengerjakan soal. Nah, ini yang saya bilang banyak buang-buang kata ya, kembang katanya kebanyakan. Berikutnya adalah kalau diubah menjadi soal yang baik seperti apa. Nah, ini ada bagian yang dihilangkan. Kalau kita lihat ada potongan kalimat yang dibuang ya. Silakan Bapak Ibu. Kunci jawabannya C. Oke. Pokok soal tidak memberi petunjuk arah jawaban benar. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan sosial di daerah perkotaan. Banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Pada kelompok yang memiliki akses kondisi ini tetap menghasilkan keuntungan dan memupuk kekayaan. Sementara kelompok yang belum tersentuh mengenai ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Dampak dari perubahan tersebut, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan di perkotaan. Nah, ini sebenarnya sudah ada jawabannya.
disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Ini kan ada jawaban-jawaban ya Bapak Ibu. Ini jawabannya kelompok yang keuntungan kelompok, menumpuk kaya dan sebagainya. Sementara kelompok yang belum tertentu, nah berarti kan ada jawaban yang memiliki keuntungan menumpuk kekayaan. Sementara ada kelompok yang belum tertentu pembangunan. Ini kan mengarahkan jawabannya ya. Jawaban tidak merata antar wilayah. Karena di kota dan di desa gitu loh. Misalnya seperti itu, ya, ketimpangan di daerah perkotaan. Pada kalimat jawab paragraf jelas menunjukkan arah jawaban. Ya, contoh yang baik. Nah ini memberikan contoh. Saya mohon maaf nih, dia memberikan contoh tapi tidak memperbaiki contoh di atas, tapi menambahkan menjadi tambahan contoh soal yang baru. Nomor 7, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Berikut ini bukan merupakan sifat dari lautan asam, kecuali ini bukan, ini kecuali. Ini jelas-jelas ya negatif ganda. Sebaiknya berikut ini yang merupakan sifat dari lautan basa. Asam adalah kan sama sebenarnya. Tuh. Ya. Oke. Setelah itu panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Terjadi penangkapan terhadap WNI suatu negara karena dugaan pelanggaran izin tinggal telah membuat pihak Kementerian Luar Negeri melakukan langkah-langkah diplomatik melalui kedutaan besar RI di negara tersebut. Peran perwakilan diplomatik dalam menangani tersebut adalah memberikan advokasi tanpa diminta terhadap warga negara Indonesia, memberi izin tinggal tambahan terhadap WNI, memberikan bantuan untuk di antara ABCD itu terhadap yang nomor D ini udah jelas-jelas berbeda. Ini kepanjangan gitu loh. Oke. Nah, sebaiknya dipersingkat jawaban D-nya sehingga pesannya ini menjadi homogen dan logis ya, nggak terlalu berbeda. Ini terlalu berbeda. Ada satu mata pelajaran yang anak-anak sudah sampai dalam kondisi pokoknya cari jawaban yang paling panjang gitu. Berikutnya nomor 9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Nah ini yang nggak boleh nih. Ini ada pernyataan. Nah ini ada jawaban, semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah. Dua-duanya nggak boleh Bapak Ibu. Jadi nggak boleh, maksudnya kalau dua nggak boleh, kalau satu boleh dong. Enggak, dua-duanya nggak boleh. Ini harus diganti ya. Nah seperti ini misalnya. Berikutnya adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besarnya dari kecil ke yang besar. 7, 64, 281 ini salah. Kenapa? Karena 12 kan lebih kecil gitu loh. Ini 10, 4, 5, 8. Ini juga kan turun naik gitu kan. Maka sebaiknya 7, 12, 64, 81. 10, 8, 5, 4. Ini kalau dia turun, ini kalau dia naik. Gambar grafik, tabel diagram dan penjelasan jenisnya terdapat pada soal harus jelas dengan fungsi. Bapak Ibu, ini tidak semena-mena Bapak Ibu sembarangan ya. Kalau saya jujur kalau buat soal yang ini saya kasih ketinggiannya. Ya, saya kasih ketinggian. Kalau cuma begini aja, ini berdasarkan apa? Saya biasanya menambahkan ya. Buat saya itu masih logis ya. Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5 ini saya masih ragu untuk memberikan kepada siswa. Biasanya saya tambahkan dengan ketinggian tempat ya. Tapi juga saya tidak mau ada gambar awan, ada petir gitu loh. Kalau ada gambar awan, ada petir juga akan menunjukkan arahnya kemana gitu kan. Seperti itu. Ternyata memang ini gambar dari barang-barang benda-benda yang ada tidak menunjukkan arah kejawaban ya. Jadi sama halnya seperti yang di atas tadi yang masalah panjang dari AB ya yang 14 cm. Tapi kalau saya biasanya saya ubah ini, saya ganti dengan harusnya memang satu gambar saja sehingga anak murid bisa berpikir lebih logis, lebih panjang pikirannya ya, sama ketinggiannya saya tuliskan. Nah ini suatu soal yang baik ya. Karakteristik lapisan 1, kalau ini kan bicaranya karakter lapisan troposfer, padahal yang diminta ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa troposfer? Gitu loh. Ini contoh kurang baik ya. Ini perbaiki ya. Tambahannya saya tadi itu menambah ketinggiannya. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Bagian yang dimaksud pada soal nomor 1 memiliki fungsi, nah ini nggak boleh. Nah ini kan
kalau dia nggak bisa jawab ini ya pasti jawaban nomor 2 nggak bisa jawab karena kan dia nggak tahu gitu kan. Sebaiknya ini ganti ya. Ini nggak boleh nomor 2 seperti ini ya. Nah, ini nggak apa-apa, berbeda dia karena boleh jadi indikatornya berbeda ya, berindikator berbeda. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara ini, kalimatnya nggak begitu jelas. Apabila mau memperkecil gaya gesek, apabila ini maksudnya apa gitu kan? Memasang bantalan, memberi gerigi, memperkasar permukaan. Nah, soalnya diperbaiki. Upaya untuk memperkecil gaya gesek yang dilakukan dengan cara ini lebih bagus bahasanya. Nomor 14, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika akan digunakan untuk nasional. Kegiatan nyambat. Nah, ini jelas nyambatnya apa. Ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mana juga kan, ini kan jadi susah. Harusnya diubah, kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ini udah jelas nih bahwa gotong royong, kalimat kata yang sering kita ketahui pemanfaatannya untuk di Indonesia juga mereka tahu. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Limbah industri B3 yang masuk ke aliran sungai akan mencemari perairan tersebut sehingga mengganggu kehidupan biota di ekosistem. Nah, persoalannya adalah saya melihatnya B3 itu apa? B3 kan bahan limbah berbahaya ya, bahan berbahaya ya. Nah, ini harusnya kan diperjelas nih, kategori bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini B3 ini sama halnya Bapak Ibu kalau buat soal geografi salah satu contoh aplikasi GIS. GIS itu apa? Harusnya kan diperjelas, geografi informasi sistem gitu loh ya. Geografis informasi sistem ya, sistem informasi geografis ya, gitu loh. Nah, ini setiap pilihan jawaban tidak mengulang atau kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan. Ini lampu menyala kan bisa diubah Bapak Ibu ya. Ini kan lampu menyala pada L1 L2. Nah, kalau dibuat seperti ini gimana? Kan lebih enak. Lampu yang tetap menyala adalah seperti ini. Ini lebih ringkas dan ini mengulang kata yang panjang, padahal pentingnya adalah di bagian belakangnya saja. Oke. Ini juga ini yang kekerasan ya, si A ketahuan mencontek oleh guru ketika ulangan matematika sorok. Temannya mengejek si A, tidak terima dan memukul. Satu hal yang banyak kebaikan dilakukan oleh orang-orang Thailand ya, itu kalau kita lihat iklan-iklan Thailand itu iklannya berkarakter ya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu iklannya Thailand berkarakter ya. Orang nonton jadi bahagia gitu, padahal sebenarnya iklan sampo, padahal iklan asuransi gitu kan. Ini contoh yang kurang baik karena ada peristiwa memukul, menendang, sebaiknya kita hindari. Si A tidak terima dan marah, akhirnya terjadilah keributan. Yang lebih baik apabila kamu berada di tempat kejadian, jadi kalaupun ada kejadian ini nggak disebutin pukul-pukulannya, mungkin jadi keributan ya, ini kan tetap ya asumtif ya, tapi minimal tidak keluar kalimat memukul, menendang gitu kan. Itu kan tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan siswa. Oke, ini aturan tambahan Bapak Ibu ya, sesuai dengan penulisannya. Nanti link ini saya berikan ke Bapak Ibu, link bukunya ya, sehingga Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh. Demikian, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.